pengertian penjernihan air, fungsi penjernihan air, dan juga kegunaan dari penjernihan air. Dan di video kali ini, kami juga akan melakukan praktikum untuk menjernihkan air sawah. So, without any further ado, let's go to the explanation. Air merupakan sumber daya yang penting untuk keberlangsungan kehidupan di bumi. Melansir dari situs National Groundwater Association, bumi memang memiliki kandungan air yang berlimpah. Namun, hanya sekitar 0,3% yang dapat digunakan oleh manusia. Dengan pesatnya angka pertumbuhan penduduk, otomatis kebutuhan akan air bersih akan semakin meningkat. Sayangnya, kini air bersih semakin sulit didapatkan. Oleh karena itu, kita perlu penjernihan air. Penjernihan air yang merujuk pada sejumlah proses yang dijalankan agar air dapat diterima untuk penggunaan akhir tertentu, seperti air minum, proses industri, dan lain-lain. Dalam modul prinsip pengolahan air bersih yang dirilis oleh Balai Pelatihan Kesehatan di Cikarang, penjernihan air juga dapat dimaknai sebagai proses perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi air baku agar memenuhi syarat untuk digunakan sebagai air minum. Setelah rekan saya menjelaskan mengenai apa itu penjernihan air, lalu apa teknis pengolahan air melalui filtrasi atau penyaringan air memiliki tujuan utama, yaitu diantaranya yang pertama, menurunkan tingkat kekeruhan air atau menjernihkan air. Yang kedua yaitu menurunkan dan mematikan mikroorganisme pada air. Nah, yang ketiga yaitu adalah menurunkan bau, rasa, dan warna pada air. Yang keempat adalah menurunkan kesadaran. Yang kelima, menurunkan zat atau unsur yang terlarut serta mengatur tingkat keasaman atau pH. Berarti dapat kita simpulkan bahwa menggunakan filtrasi air yang paling utama adalah untuk mendapatkan air bersih tentu sehat. Lalu bagaimana sih air dapat kita katakan sebagai air yang bersih dan sehat? Nah, mutu air yang dapat digunakan sebagai air minum atau keperluan rumah tangga harus memenuhi persyaratan secara fisika, kimia, dan biologi. Nah, selanjutnya yaitu ada kegunaan penjernihan air. Penggunaan penjernihan air yaitu yang pertama untuk membuang racun, yang kedua untuk dikonsumsi, yang ketiga sebagai senjata Anda. Maksudnya penjernihan air ini sudah membuang racun sehingga tubuh menjadi sehat. Itulah yang dinamakan sebagai senjata Anda. Yang keempat untuk penggunaan industri, yang kelima mengutamakan keamanan, yang keenam untuk penggunaan medis, dan yang ketujuh, mendapatkan air bersih, jernih, dan segar. Itulah kegunaan penjernihan air. Alat dan bahan yang pertama yaitu adalah botol bekas. Nah, botol bekas ini kita bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama sebagai lapisan-lapisan dalam menyaring air sawah tersebut, yang kedua sebagai nanti setelah jadi filtrasi menjadi air jernih. Botol bekas ini menjadi sebagai wadah ya, jangan lupa diingat. Yang kedua itu ada kapas. Kapas ini adalah sebagai media lapisan paling akhir untuk mengendapkan air-air yang tadinya dari air sawah keruh menjadi air yang paling jernih. Yang ketiga ada tisu. Tisu ini adalah sebagai media penyaring setiap lapisan-lapisan bahan untuk menjadi filtrasi air menjadi air jernih dari bahan sebelumnya ke bahan berikutnya. Selanjutnya yang keempat ada batu kerikil. Batu kerikil ini berfungsi sebagai media penyaring dan juga membantu aerasi oksigen. Yang kelima ada batu besar. Fungsinya untuk memberi celah yang lebih besar sebagai jalan keluarnya air. Yang keenam ada pasir. Nah, pasir ini berguna untuk menyaring kotoran-kotoran yang lebih halus yang lolos dari penyaringan sebelumnya. Pasir juga untuk memperlambat laju air sehingga air yang difilterisasi ini
bisa lebih bersih optimal. Yang ketujuh, arang. Arang ini sebagai penyerap partikel yang halus, penyerap bau dan warna yang terdapat di air. Contohnya, bau amis, bau tanah, dan bau-bau lainnya. Dan tak lupa juga pastinya siapkan air keruh untuk menjadi bahan percobaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini saya akan melakukan eksperimen filtrasi dari air sawah menjadi air bersih. Nah, bagaimana sih? Penasaran kan? Simak terus videonya. Merupakan sumber daya yang penting di bumi. Banyaknya penduduk bumi, banyak pula keperluan air bersihnya. Penjernihan air ini sangat diperlukan untuk keperluan air minum, keperluan industri, dan lain-lain. Tadi kita sudah melakukan penjernihan air secara sederhana. Adapun keunggulan atau peranan dari masing-masing bahan adalah: yang pertama ada pasir, penyaring partikel halus yang terlarut dalam air. Yang kedua ada kerikil sebagai penjernih air. Kemudian ada arang yang berfungsi sebagai antibakterial. Dan yang terakhir ada kapas dan tisu untuk menyaring kotoran-kotoran kecil. Berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa penyaringan air dapat dilakukan secara sederhana yang mudah dilakukan oleh siapa saja dengan aturan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan banyak jenis air yang dapat disaring, seperti air sawah, air kolam, air sungai, dan lain-lain. Proses penyaringan tersebut membuat air menjadi bersih dan dapat digunakan kembali. Sekian, terima kasih.